Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Bertemu lagi dengan saya Siti Nurul Azizah. Sini saya ingin memaparkan materi kepada teman-teman mengenai perpajakan. Sini saya ingin membagikan pembahasan mengenai memahami perpajakan. Yang pertama, dasar-dasar perpajakan. Yang kedua, timbulnya pajak terutang. Yang ketiga, jenis-jenis pajak penghasilan. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Dasar-dasar perpajakan yaitu ruang lingkup perpajakan. Definisinya yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, beberapa ahli pajak juga menyatakan pengertian pajak. Perpajakan menurut para ahli, yang pertama, menurut Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro, SH, yaitu pajak adalah perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik di bawah peraturan perundang-undangan yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. Dikutip oleh Sumitro tahun 1988. Yang kedua, menurut ahli RRE Seligman, yaitu pajak merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi biaya yang timbul terkait keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus. Sedangkan menurut Leroy Beaulieu, pajak baik secara langsung maupun tidak langsung yang dijadikan alat bagi pemerintah untuk meninjau masyarakatnya dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran negara. Dikutip dari Sinaga tahun 2019. Dan ciri-ciri pajak, yang pertama, iuran wajib dari wajib pajak ke negara. Yang kedua, pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan. Yang ketiga, diatur dalam undang-undang. Yang keempat, dipergunakan untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran masyarakat. Fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama, fungsi penerimaan atau budgetier, yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler, yaitu pajak berfungsi sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dan jenis pajak ada dua. Yang pertama, pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan pihak yang memungut pajak, yaitu yang pertama, pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPH, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kemudian yang kedua, pajak daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet, dan lain-lain. Dan pajak berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama pajak subjektif, yaitu jenis pajak yang pengenaannya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contohnya, pajak subjektif yaitu PPH. Dan pajak objektif yaitu jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Contohnya dari pajak objektif yaitu PPN. Dan sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat 3 sistem pemungutan pajak, diantaranya yaitu Official Assessment System, yaitu menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dengan sistem pemungutan pajak yang ditentukan oleh Fiskus, yang merupakan pemungutan pajak dalam sistem ini. Peran wajib pajak bersifat pasif, contohnya pajak yang dipungut yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan Self-Assessment System, yaitu sistem pajak yang di mana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib
wajib pajak berperan aktif dalam peran pemerintah hanya sebatas mengawasi pajak. Contohnya, pajak yang dipungut yaitu PPh. Kemudian, withholding system yaitu sistem pemungutan pajak yang besar pajaknya dihitung bukan oleh fiskus maupun wajib pajak, melainkan oleh pihak ketiga seperti bendaharawan. Dikutip oleh Maulida tahun 2018. Wajib pajak dan subjek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU KUHP, yang dimaksud dengan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, termasuk pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Timbulnya pajak terutang, itu pengertiannya adalah pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan dasar hukumnya ada 3, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu PPNBM. Dan di sini jenis jenis pajak terutang. Dari PPh terutang yaitu pajak terutang PPh pasal 21, pajak terutang PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan pajak terutang PPh pasal 25 /29 orang pribadi, pajak terutang PPh pasal 25 /29 badan, pajak terutang PPh pasal 26, pajak terutang PPh pasal 15, pajak terutang PPh pasal 4 ayat 2. PPN dan PPNBM terutang yaitu pajak terutang PPN, kemudian pajak terutang PPNBM. Sini ada perhitungan PPh terutang. Untuk menghitung tarif pajak penghasilan terutang dari jumlah penghasilan yang didapatkan, diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki nomor wajib pajak atau NPWP adalah ini untuk menghitung tarif pajak penghasilan, yaitu jika penghasilan 60 juta dalam 1 tahun dikenakan 5%, kemudian 15% untuk penghasilan 60 juta sampai 250 juta, dan 25% yaitu untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% untuk penghasilan 500 juta sampai 5 miliar, kemudian 35% dimulai dari 5 miliar sampai tidak dibataskan. Dan contoh perhitungan PPh pribadi terutang. Contoh soalnya yaitu Pak Klik, seorang karyawan seorang perusahaan PT AAA dan masih lajang serta memiliki NPWP. Penghasilannya sebesar 100 juta setahun. Berikut tahapan perhitungannya untuk mengetahui jumlah PPh terutangnya. Penghasilan brutonya yaitu 100 juta, kemudian penghasilan tidak kena pajak kawin yaitu 54 juta, kemudian penghasilan kena pajak 46 juta. Kemudian PPh terutangnya yaitu tarif pajak penghasilan dikali penghasilan kena pajak, yaitu 5% dikali 46 juta sama dengan 2.300.000. Kemudian jenis-jenis pajak penghasilan yaitu yang pertama, pajak penghasilan jenis PPh pasal 21, pajak penghasilan jenis PPh pasal 22, pajak penghasilan jenis PPh pasal 23, pajak penghasilan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Yang kelima, pajak penghasilan jenis PPh pasal 15, pajak penghasilan jenis PPh pasal 19. Yang ketujuh, pajak penghasilan jenis PPh pasal 24. Yang kedelapan, pajak penghasilan jenis PPh pasal 25. Yang sembilan, pajak penghasilan jenis PPh pasal 26. 10. Pajak penghasilan jenis PPh pasal 29. Dan pajak penghasilan, objek pajak penghasilan itu gaji, tunjangan, hadiah, laba usaha, bunga, dividen, dan deposito.
Kemudian subjek pajak penghasilan yaitu subjek PPh orang pribadi, dan yang kedua subjek PPh OP dalam negeri, yang ketiga subjek PPh objek pajak luar negeri, yang keempat subjek PPh warisan yang belum terbagi, yang kelima pajak penghasilan badan, yang keenam pajak penghasilan badan usaha tetap atau BUT. Dan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi atau bangunan PBB bersifat kebendaan, maka besar tarifnya tergantung dan ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Dia di sini objek dan subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Dan objek bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung tingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Dan subjek pajaknya didefinisikan definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan, yaitu merupakan orang pribadi atau badan secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi dan memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut serta merasakan manfaatnya. Dan bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang. Kemudian dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna. Dan yang ketiga dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional. Dan cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama, menetapkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, menentukan nilai jual kena pajak atau NJKP. Yang ketiga, menentukan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Itu di sini ada menentukan nilai jual karena pajak. Di sini yaitu tarifnya 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai objek pajak atau NJOP, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar, sedangkan 20% yaitu untuk nilai kurang dari 1 miliar rupiah. Di sini yaitu cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB. Rumusnya PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. Ini contoh soalnya itu Mr. Asahi merupakan seorang dosen dan beliau mempunyai properti rumah seluas 100 meter persegi dengan nilai 1 miliar 1 juta per meter. Rumahnya berdiri di atas tanah dengan luas 150 meter persegi dengan nilai 1.200 per meter. Bagaimana perhitungan PBB atas Mr. Asahi? Itu jawabannya yang pertama nilai rumahnya itu 100 dikali 1 juta sama dengan 100 juta. Kemudian nilai tanahnya 150 dikali 1.200.000 yaitu 180 juta. Kemudian NJOP-nya 100 juta ditambah 180 juta sama dengan 280 juta. NJKP-nya sama dengan 20% dikali 280 juta sama dengan 56 juta. Maka nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar Mr. Asahi adalah 0,5% dikali 56 juta sama dengan 280 padahal 280.000. Dan berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.